warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibu bapak jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita sanjungkan, dan salawat beriring salam buat arwah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Ali Imran ayat ke-6 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak berdiri melakukan salat, maka terlebih dahulu cucilah mukamu dan tanganmu sampai ke siku, dan usaplah atau sapulah kepalamu, dan cucilah kakimu sampai kedua mata kaki. Dan jika kalian berada dalam kondisi junub atau berhadas besar, maka hendaklah bersuci atau mandilah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang kewajiban seorang mukmin, di mana setiap orang harus mempunyai ilmu pengetahuan tentang berwudu atau bersuci sebelum kita melaksanakan salat dan ibadah. Di mana kalau kita perhatikan ayat Al-Qur'an tidak ada menjelaskan tentang bagaimana rincian kita salat. Tetapi untuk berwudu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dengan penjelasan yang agak rinci. Barangkali hikmahnya seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, Miftahul jannah as-salah wa miftahul as-salah at-tuhur. Kunci masuk surga itu adalah salat, dan kunci untuk salat adalah bersuci. Artinya kalau kita tidak suci, maka salat kita otomatis juga tidak sah. Oleh karena itu, bagi setiap muslim harus memperhatikan hal ini dengan sebenar-benarnya. Tidak cukup bagi kita untuk sekedar tahu dengan ilmu yang sudah kita pelajari jauh hari sebelum kita mempraktekkannya. Tetapi ini adalah ilmu yang harus kita update terus, sebagaimana kita sering mendengarkan pengajian-pengajian yang lain yang tentang permasalahan hati, kejujuran, menepati janji, meningkatkan keimanan, ketakwaan, juga tentang masalah wudu ini dan bersuci. Mesti kita ulang-ulang terus dan kita evaluasi apakah selama ini wudu kita sudah benar sesuai dengan yang dituntunkan oleh Allah dalam Al-Quran dan dijelaskan lagi oleh Rasulullah dalam hadisnya, atau masih ada yang kurang. Karena kalau wudu kita tidak sah atau bersuci kita tidak sah, otomatis salat kita juga tidak sah. Dan sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, kalau salat kita tidak sah, berarti kita hanya menkhayal untuk ingin masuk surga, karena kuncinya tidak kita dapatkan. Di dalam ayat ini Allah jelaskan apa yang harus kita lakukan sebelum sholat itu, yaitu berwudu. Caranya mencuci wajah. Ulama lebih menjelaskan sebelum itu yang harus kita lakukan adalah berniat terlebih dahulu, ada di dalam hati kita kesadaran apa yang akan kita lakukan sekarang. Bukan seperti kebiasaan saja, umpamanya ketika kita habis mandi
langsung berwudu tetapi tidak ada niat di dalam hati kita akan melaksanakan wudu. Kenapa? Karena itu sudah jadi kebiasaan saja begitu. Mesti kita hadirkan perasaan bahwa kita sekarang lagi berwudu, menghilangkan hadas kecil demi melaksanakan ibadah sholat setelah itu atau ibadah yang lain seperti membaca Al-Quran atau i'tikaf di masjid. Berwudu ini mencuci wajah mulai dari tumbuhnya rambut, tempat tumbuhnya rambut yang biasa sampai ke bawah dagu atau di belakang jenggot. Kemudian lebarnya dari anak telinga kanan sampai anak telinga kiri, dan ini mesti sempurna airnya mengalir. Karena yang disebut dengan al-ghuslu itu kata ulama isalatul ma', mengalirkan air. Tidak cukup umpamanya kita basahi tangan kemudian kita lapkan ke wajah kita, tidak cukup seperti itu. Mesti airnya itu mengalir. Paling kurang 1 kali, dan yang lebih utamanya itu kita sempurnakan sampai 3 kali. Kemudian selanjutnya kamu cuci tanganmu sampai ke siku, ya, 2 tanganmu sampai ke siku. Dan ini mesti kita perhatikan baik-baik. Kenapa? Karena sering kita perhatikan ada orang yang dia sholat, dia berwudu karena barangkali pakai lengan panjang, kemudian tidak maksimal diangkat ke atas, kemudian dia cuci tangannya, di perasaan sudah sampai ke siku. Ini harus kita lebihkan sedikit. Karena apa? Coba kita kalau mencucinya pas di siku saja, setelah selesai kemudian kita lihat di belakang mesti ada yang memutih ke bagian bawah, sehingga itu tidak sempurna. Walaupun cuma sedikit yang tertinggal, maka wudhu kita tidak akan sah. Kemudian seterusnya yaitu menyapu kepala. Disebutkan di dalam Al-Quran adalah kepala, bukan rambut. Kenapa? Boleh jadi tidak semua orang berambut, ya. Boleh jadi dia gundul atau memang tidak tumbuh rambut di kepalanya, maka yang diwajibkan adalah menyapu kepala. Dan itu caranya yang paling sempurna dicontohkan oleh Rasulullah adalah, ya, kita basahi tangan. Kalau yang namanya menyapu ini cukup dengan air yang melengket di telapak tangan kita, kemudian kita sapukan mulai dari awal sampai ke belakang, kemudian ditarik lagi ke depan begini. Itu yang sempurnanya. Ya, paling kurang ya sebahagian kepala sudah kita sapu. Dan ini jangan kita anggap enteng atau remeh saja begitu. Kenapa? Karena ada sebagian orang diambil air kemudian dibasahi telapak tangannya, karena tidak ingin rambutnya kusut, ditempelkan saja begini. Tidak sah seperti itu, mesti dia digerakkan. Kenapa? Karena bahasanya itu adalah menyapu, wamsahu. Jadi mesti bergerak tangan kita atau jari kita di kepala, bukan sekedar ditempelkan saja. Kemudian setelah itu yang terakhir adalah yaitu mencuci kaki sampai mata kaki sempurna. Dan ini mesti namanya ditadlik, ya, digosok begitu, bukan sekedar kita kedepankan kaki ke hadapan keran kemudian air berkucuran. Dikhawatirkan tumit kita tidak terkena air. Rasulullah mengatakan wailul lil aqabi minan nar, celakalah tumit yang disentuh oleh api neraka. Kenapa? Karena dia tidak tersentuh air ketika berwudu. Ini mesti kita berhati-hati di dalam masalah ini. Kemudian yang terakhir yang sebagai rukunnya adalah tertib. Kata Rasulullah SAW, ibda'u bima bada Allahu bihi. Mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah, menyebutkannya di dalam Al-Quran. Mulai tadi niat, kemudian cuci wajah kita, tangan, menyapu kepala, dan kaki. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, selain yang kita sebutkan ini, ada lagi sunnah-sunnah yang lain seperti berkumur-kumur, istinsa, memasukkan air ke dalam hidung, kemudian menyela-nyela jari dan jari tangan dan jari kaki. Jangan kita anggap itu adalah seperti sesuatu yang tidak penting saja begitu. Kan rukunnya sudah
kita laksanakan dan wudhu kita sudah sah. Ini baru cerita sahnya. Kenapa? Kalau kita cerita sekedar sah, kita ibaratkan, konkretkan begini. Seorang laki-laki wajib menutup auratnya ketika sholat. Aurat laki-laki itu hanya dari pusat sampai lutut. Ya, seperti itu. Kemudian sekarang ada imam kita umpamanya maju ke depan, dia cuma pakai sarung menutup pusat sampai lutut saja. Mau tak kira-kira kita menjadi makmumnya? Tentu kita tidak mau. Kenapa? Karena yang lainnya tidak ditutupi. Agak canggung melihatnya. Walaupun secara fikihnya sudah sah. Begitu juga lah kira-kira ketika kita berwudu, kita cuma melakukan yang wajib-wajibnya saja, kemudian yang sunnahnya kita abaikan, persis seperti yang kita gambarkan secara konkret ketika sholat tadi itu. Oleh karena itu, ibu bapak yang dimuliakan Allah, kita perhatikan baik-baik sholat kita perhatikan wudhu kita baik-baik, barulah nanti sholat kita juga akan sempurna, dan sholat yang sempurna itulah baru akan mewujudkan seseorang sesuai dengan yang dikatakan oleh Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya? Ada orang sudah sholat tetapi belum tercegah perbuatan keji dan mungkar, perlu dievaluasi dari awal, terutama sekali mulai dari wudunya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.